Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di pertemuan kali ini ya, sehingga kita bisa sharing ya tentang berbagai macam ya, khususnya dalam bahasa Inggris bisnis ya. Di segmen ini adalah kita akan fokus di segmen bahasa Inggris bisnis. Nah, kebetulan untuk momen kali ini kita akan membahas tentang bisnis English idiom ya, atau idiom dalam bahasa Inggris bisnis. Nah, untuk lebih cepatnya langsung aja kita bahas ya teman-teman biar nggak wasting time, data kalian biar nggak habis. Jadi kita langsung akan share tentang kayak idiom dalam bahasa Inggris bisnis. Oke, ya gini ya teman-teman ya. Oke, good. Nah, kita lihat teman-teman. Pertama, di sini ya, kita bisa lihat Oke, di sini kita bisa lihat teman-teman. Oke, pertama ada kata to come up with the winner. Apa itu to come up with the winner? To come up with the winner artinya adalah to think up a very good idea. Berpikir tentang ide yang sangat-sangat bagus. Oke, contohnya di sini everybody likes everybody likes Pepsi's new advertising campaign ya. Jadi di sini setiap orang suka dengan campaign yang dilakukan oleh Pepsi. Their advertising agency has come up with a winner. Jadi atau bisa diganti dengan have come up with a very good idea. Ya, jadi sudah berpikir tentang ide yang sangat bagus sekali. Nah, itu ada idiomnya adalah come up with a winner. Come up with a winner. Oke. Next adalah blockbuster. Blockbuster itu adalah big success atau a huge hit. Jadi sukses besar atau hit yang luar biasa. Contoh misalkan kalau yang pernah hit di Indonesia ya, misalkan kayak With Genius ya. With Genius ya pernah having a blockbuster dengan Lati ya. Lati is a blockbuster of With Genius misalkan. Jadi itu contohnya. Nah, di sini kalau di sini bisa kita lihat ya, teman-teman, contohnya adalah Eli Lilly made a lot of money with the prescription drug. Terus it was a real blockbuster. Nah, ini merupakan blockbuster yang luar biasa. Jadi nama produknya ya, resep produknya adalah resep obat ini di sini ya adalah Prozac ya. So Eli Lilly made a lot of money with the prescription drug Prozac. Yeah, it was a real blockbuster. Blockbuster. Well, next adalah bells and whistles. Apa itu bells and whistles? Bells and whistles adalah extra product features, usually using the latest technologies, product features which are attractive but not essential for the product to function. Nah, artinya adalah produk extra fitur atau fitur tambahan yang biasanya diberikan atau ditambahkan di sebuah produk, tapi itu bukan produk intinya. Ini contohnya di sini ya. Our office just got a new copier with all the bells and whistles. Nah, kantor kita sedang mendapatkan satu pengkopian ya, which is like printer mungkin, dengan berbagai macam ornamen-ornamen atau extra features yang tadi ya. Terus kita lanjut di sini, konteksnya I'll probably never learn how to use of its feature. Bahkan mungkin saya nggak pernah punya kesempatan ya untuk belajar fitur-fiturnya karena mungkin banyak. Nah, baik teman-teman, itu adalah 3 idiom pertama. Kita lanjut ke idiom selanjutnya. Nah, kita lanjut ke idiom selanjutnya. Di sini ada, let's say, to fast track a project. Nah, di sini ada istilahnya to fast track a project. Apa itu to fast track a project? Artinya adalah to make a project a high priority, to speed up with the time frame. To speed up the time frame of a project. Artinya mempercepat. Gampangnya adalah mempercepat atau dijadikan prioritas. Contohnya adalah let's fast track this project. We've heard rumors that our competitors are developing similar product. Nah, yuk kita harus mempercepat nih produk ini karena kita sudah mendengar ada rumor-rumor nih bahwa kompetitor kita sedang mengembangkan produk yang sama, yang mirip. Namanya adalah fast track project.
Atau ada istilah juga sering digunakan fast track. Fast track adalah jalur cepat gitu. Jadikan prioritas atau jalur cepat. It is fast track project. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut teman-teman. Di sini ada stocking stuffer. Oke, dari kata stocking sebenarnya stocking ya kaos kaki ya itu stuff dari stuff. Biasanya orang Amerika bilangnya barang-barang itu stuff. A stocking stuffer adalah a small gift given at Christmas time. Ya, jadi ini biasanya hadiah yang diberikan saat Natal. Nah, ini terkait dengan materi saya tentang listening part 1 yang saya sampaikan di video sebelumnya. Contohnya di sini, this new mini travel pillows will make a great stocking stuffers. Oke. Nah, bantal mini ini ya yang baru, oke, akan menjadi sebuah hadiah kecil ya, atau apa itu souvenir ya, hadiah kecil yang luar biasa. Oke, next ada big win. Itu adalah huge success atau a successful product. Contohnya, the IT company spend millions on research and development, hoping that one of their new product would be a big win. Jadi, big win artinya untung besar, cuan banyak. Oke, it is big win, teman-teman. Jadi, itu adalah arti dari big win. Next, kita lanjut lagi, teman-teman. Oke, karena masih banyak nih idiom yang perlu kita pelajari. Oke, next adalah make a killing. Apa itu make a killing? Membuat pembunuhan? Tentu tidak. Oke, itu kriminal. Make a killing adalah make a lot of money, ya, menghasilkan banyak uang atau fortune, keuntungan. Ya bisa jadi tidak selalu uang ya. Contohnya di sini Susan made a killing on her Google stock and retired at 40. Oke, jadi si Susan ini membuat keuntungan besar ya. Di saham Google ya, sehingga dia bisa pensiun di usia 40. Oke, sinonimnya adalah make a fortune ya, membuat keuntungan, make a fortune atau mendapatkan kekayaan besar juga. It can be like a fortune. Itu kenapa teman-teman yang terkenal misalkan majalah tentang bisnis ada majalah Forbes, ada Fortune juga. Oke. Baik, kita lanjut ke next idiom. Ya, adalah ya selanjutnya keep something under wraps. Oke. Sebenarnya kalau kata dasarnya adalah menjaga sesuatu di bawah bungkusannya, wraps. Gitu. Apa itu keep something under wraps? To keep something secret, ya, artinya menjaga sesuatu tetap rahasia. Keep something secret. Oke, atau tidak mengizinkan orang lain tahu tentang project atau plan yang kita lakukan. Oke, contohnya seperti apa? Ya bisa dilihat di layar, teman-teman. I'm sorry, I can't tell you anything about the project I'm working on. My boss told me to keep it under wraps. Jadi di sini maaf ya, saya nggak bisa cerita apapun ya tentang proyek karena proyek yang saya sedang kerjakan karena bos saya bilang nggak boleh ngomong ke siapa-siapa. Keep it secret. Oke, jadi mungkin kalau kita sering dengar keep it secret atau keep something secret itu sudah sering ya. Tetapi mungkin sekarang pakai idiom ini ya biar lebih kece ya. Pakai keep something under wraps. Oke. Nah, bisa misalkan kalian nih lagi curhat, baru naksir cewek, baru PDKT, dan kalian bilang ke temannya, jangan bilang siapa-siapa ya. You can say that, okay, this is really personal. Please keep this under wraps. Okay, atau keep this information under wraps ya. Jangan sampai ketahuan orang lain. Oke, selanjutnya kita pahami ya. Selanjutnya ada idiom lain yang perlu kita pelajari juga adalah mum's the word. Oke, mum's the word. Apa itu mum's the word? Oke, adalah let's keep quiet about this. Oke, yuk kita jangan ngomong siapa-siapa. I agree not to tell anyone about this. Saya setuju untuk tidak ngomong ke siapa-siapa. Kayak gitu. Jadi sebenarnya jangan buka mulut lah. Dari kata itu jadi muncul mum's the word. Oke. Oke, contohnya adalah please don't tell anybody about our new project. Tolong jangan ngomong siapa-siapa tentang proyek kita yang baru. Remember, mum's the word. Oke, mum's the word. Oke, good. Next kita lanjut ke idiom selanjutnya. Ada kata di sini get wind of. Oke, apa itu get wind of atau to get wind of? To find out about something often sensitive information. Nah, biasanya get wind of itu mendapatkan informasi yang biasanya sensitif. Contohnya adalah when the restaurant owner got wind of the fact that one of his waiters was stealing money from the cash register, he was furious.
Oke. Nah, ketika si pemilik restoran itu mendapatkan informasi yang sensitif ya, sensitif karena tentang pencurian ya, tentang fakta bahwa bukan writer tadi saya salah sebut ya. Oke, one of his pelayan dia mencuri uang dari uang cash ya, dari restorannya dia. He was furious. Dia sangat marah. Furious itu adalah sangat marah. Mungkin kalau kalian pasti ya kayaknya kalian pernah nonton Fast and Furious itu cepat dan sangat marah. Oke, furious itu very angry. Ya. Next, di sini ada kata to rip off. Oke, to rip off itu apa? To copy, untuk copy paste atau to copy an idea atau to steal, mencuri. Ya. Jadi kalau kalian misalkan teman-teman ambil karyanya temennya, ya to rip off. We can say to rip off. Contohnya, contohnya adalah di sini ya, bisa kita lihat. Why doesn't the Donox company ever think up any original idea? Okay, all they ever do is rip off their competitors. Ya, kenapa? Why doesn't the Donox company ya? Kenapa sih si perusahaan Donox ini tidak pernah berpikir tentang ide yang orisinil, ide yang ya murni ya milik dia sendiri? All they ever do is rip off their competitors. Semua yang dia lakukan adalah mencontek atau mengcopy dari kompetitornya. Oke. Next teman-teman, keep practicing ya. Terus tetap praktek. Apalagi selanjutnya adalah game plan. Oke, game plan. Saya kira teman-teman sangat familiar dengan istilah game plan ini. Apa itu game plan? Itu adalah sebuah tindakan ya. Oke, an action, an action plan or a plan for how a project will proceed. Ya. Jadi sebuah rencana atau rencana khusus ya yang dibuat untuk memproses sebuah project. Itu game plan. Contohnya di sini. The software company's game plan is to expand its operation into China and India over the next year. Oke, originnya in football, a game plan is a strategy for winning. Nah, kalau di sepak bola, game plan itu adalah strategi biar menang ya. Jadi kalau misalkan ada yang suka main PS gitu, itu ada game plan. Kayak game plan artinya strategi yang digunakan untuk menang selama permainan sepak bola itu. Next adalah to get something off the ground. Oke, to get something off the ground artinya adalah untuk to get started on something other than a project. Nah, untuk memulai sesuatu dan biasanya get something off the ground ini kata-kata yang digunakan untuk memulai sebuah project. Ya, to get something off the ground. Contohnya apa? We have been sitting around talking about this project for months. Okay. We have been sitting around talking about this project for months. It's time to take action and get it off the ground. Dan kita mulai saja project ini. Kita sudah sitting around talking, artinya berdiskusi ya tentang project ini for months, untuk berbulan-bulan, selama berbulan-bulan. It's time to take action. Waktunya untuk mengambil action atau melakukan sesuatu and get it off the ground dan mulai project ini. Baik, teman-teman, itu tadi berbagai macam idiom yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kali ini, dan ini relate dengan listening yang pernah saya berikan di pertemuan sebelumnya. And I think by listening this, kalian akan lebih paham tentang konteks idiom yang ada di listening itu. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Oke, thank you so much. Oke, jangan lupa keep watching Evan's Way ya, selalu tonton. Agar selalu upgrade. Kalau ada request dari kalian silahkan dituliskan di komen atau nanti sampaikan langsung ke saya. Thank you so much. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, saya kira itu.